Dan pemirsa berikut adalah beberapa agenda ekonomi global yang mungkin bisa menjadi perhatian Anda ya. Dari Singapura, penjualan retail Singapura di bulan April dan month on month, kemudian PDB Korea Selatan year on year, dari China Index Manager Pembelian atau PMI Jasa Caixin China, kemudian ada PMI dan Manufaktur Hong Kong, dan IHK inti dari Thailand, serta IHK inti Filipina, dan dari Indonesia ada Indeks Manager Pembelian Nikkei Indonesia, serta Indeks Manajer Pembelian atau PMI Manufaktur Nikkei Korea Selatan, dan juga Indeks Manajer Pembelian Manufaktur dari negara berikutnya pemirsa ya, yaitu Jepang. Kemudian kalau dari Amerika Serikat pemirsa ada inventory minyak mentah Amerika Serikat dan Indeks Manajer Pembelian Amerika Serikat atau PMI Jasa di bulan Mei. Dan dari Eropa ada Indeks Harga Produsen atau IHP di bulan April, serta harga produsen atau IHP di bulan April. Ini dia ya untuk data-data dari agenda ekonomi. Kemudian dari dalam negeri pemirsa kita lihat untuk agenda emiten. Ada sejumlah rangkaian RUPS seperti SMGR. Kemudian pemirsa ada agenda pembayaran dividen tunai dari INDI dan juga Adaro. Dividen tunai dari PGEO dan beberapa emiten lainnya. Serta dividen tunai dari SGRO dan emiten lainnya. Kurang lebih kami meng-highlight pemirsa ada sekitar lebih dari 20 agenda emiten. Baik pemirsa, itu dia beberapa informasi utama dan kita lihat update dari Bursa Asia. Nikkei Jepang pada pagi hari ini ternyata turun 1,11%, berbanding terbalik dengan 3 indeks utama kawasan regional lainnya seperti Straits Times Singapura yang naik 0,03%, Kospi Korea Selatan naik 1,04%, Hang Seng Hong Kong naik 0,25%. Ya pemirsa, kita akan berbincang bersama dengan Mas Kenji Putra Cahaya, Head of Business Development PT FAC Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Mas Kenji. Selamat pagi Mbak Prisa. Terima kasih banyak untuk kehadiran Anda begitu ya melalui video conference. Mas Kenji, tadinya kita mau membahas mengenai netbuy asing kemarin yang pelan-pelan sudah masuk kembali seiring IHSG kembali di atas 7.000. Tapi menariknya pada pagi hari ini ada kabar soal harga minyak yang sudah anjlok. Tadi kalau Anda perhatikan grafis harga komoditas yang sudah kami tampilkan di awal pemirsa ya, WTI itu sudah di 73 padahal beberapa waktu yang lalu mainnya masih di 79, 77, naik 78, ya range-nya 77, 79 gitu. Sekarang sudah di 73. Nah, untuk Brent di 77 dolar Amerika Serikat per barrel. Bagaimana Anda merespon minyak yang anjlok? Ya, kalau memang pelemahan harga minyak dunia ini tentunya imbas kebijakan organisasi dari OPEC, tentunya yang dipimpin Rusia dan sekutunya lah. Ini kan mereka memutuskan untuk memangkas produksi kurang lebih 5,7% dari permintaan global yang ada. Jadi itu tentu akan ada impact nyata gitu yang tercermin di harga komoditasnya sendiri. Habis itu ada lagi pemangkasan sukarela itu yang berakhir nanti baru di 2025 oleh 8 anggota dari OPEC juga. Nah ini jadi rangkaian rentetan keputusan ini yang membuat para investor itu memperketat point of view-nya terhadap untuk minyak WTI khususnya, dan lebih memilih untuk melakukan wait and see biasanya Mbak Prisa, karena takut agak anjlok nih, walaupun beberapa waktu yang lalu itu sempat lonjakan produksi. Nah jadi ini untuk justru dari OPEC melakukan rentetan kebijakan ini tujuannya untuk menjaga volatilitas pasar justru. Nah ini kita perlu tunggu. Jadi wajar kalau memang ada koreksi cukup dalam karena market masih ngeri yang kalau volatile begini nih Mbak Prisa. Baik, OPEC Plus, Rusia dan kawan-kawan begitu kan menyatakan siap menggenjot output di tengah perlambatan permintaan. Jadi permintaan lagi melambat tapi produksinya digenjot terus ya, jadinya harganya jeblok begitu ya untuk minyak. Betul. Nah, sejauh mana ini akan berdampak untuk emiten-emiten energi, khususnya migas mungkin di hari ini dan seterusnya? Kalau untuk short term biasanya market akan respon hal-hal seperti ini dengan negatif biasanya, yang terpancar pada koreksi-koreksi mungkin dari harga-harga sahamnya. Tapi kalau saya lihat untuk medium sampai long termnya, kebijakan ini juga di satu sisi akan
menjaga demand yang ada nih. Jadi supaya nanti tidak terjadi oversupply juga gitu, karena ya kelangkaan yang ada, dan hopefully akan memberikan impact nyata atau sentimen positif ujungnya terhadap demand yang meningkat ke emiten-emiten migas khususnya di dalam negeri. Nah, mungkin yang sering terdampak atau sangat sensitif mengenai harga minyak itu adalah mungkin Medco, kemudian juga mungkin ada Akra, Ruis, Apex, itu beberapa yang saya riset begitu ya. Medco sendiri dalam 1 minggu terakhir ini sudah turun 8%. Nah, apa yang seharusnya dilakukan oleh pelaku pasar khususnya yang sudah punya nih? Kalau belum punya kan aman-aman aja ya. Tapi kalau sudah punya kemudian harga minyak jeblok lagi hari ini, gimana? Apa yang sebaiknya dilakukan? Oke, kalau yang sudah punya, kita ngomong memang seperti saya bilang koreksinya terpancar gitu di harga pasarnya. Untuk teman-teman investor yang misalkan sudah punya Medco gitu di harga ya agak atas begitu kan, waspada stop loss itu area-area 1.300, untuk breaknya hati-hati teman-teman. Berikutnya di area-area 12.70. Kalau memang break dari situ mungkin baiknya bisa pasang stop loss dulu untuk teman-teman yang sudah hold Medco. Oke, apalagi ini kan memang dalam masa-masa soal dividen juga kemarin ya. Jadi mungkin banyak yang masih menghold Medco ini sendiri. Oke, berarti lagi menuju ke posisi-posisi support ya? Posisi support. Nah, kalau buat teman-teman yang justru mau mulai collect nanti, seiring membaiknya harga komoditasnya sendiri, saya rasa area-area support tadi justru teman-teman bisa entry mulai sedikit-sedikit dulu. Oke, Anda melihat support resistance harga minyak itu akan di posisi-posisi berapa yang bisa menjadi acuan kita? Kayaknya nih emiten-emiten yang sensitif terhadap harga minyak nih juga sudah deket-deket support nih. Support kuat harga minyak menurut Anda di posisi berapa sih Mas Kenji? Kalau support kuat harga minyak mungkin tetap di area-area, kalau yang kita ngomong historical ya, itu area 72,4, 72,6 itu sudah area-area support untuk harga minyak mentah gitu. Oke, itu untuk ini ya, WTI ya? WTI Baik, betul. baik. Nanti akan kita lanjutkan soal harga minyak ini yang anjlok dan juga pemirsa peluang dari indeks harga saham gabungan dan investasi saham mengingat asing mulai kemarin pelan-pelan net buy meskipun masih miliaran begitu ya. Usai jeda tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan pemirsa perbincangan bersama dengan Mas Kenji. Mas Kenji, jadi gimana nih kalau misalnya terkait dengan harga minyak yang lagi anjlok WTI di 73-an, Anda bilang masih ada peluang ke 72, kemudian Brent sudah di 77 dan menjelang 76 begitu ya. Apa yang sebaiknya dilakukan bagi yang sudah punya dulu nih dan kemudian yang belum memiliki? Oke, buat teman-teman yang sudah punya, itu karena sekali lagi biasanya market kita ini cukup reaktif kalau melihat harga komoditas ini koreksi cukup dalam gitu. Jadi menurut saya buat teman-teman yang sudah punya, pasang stop loss dulu, jaga-jaga dulu. In case break nanti atau menyentuh support dan ternyata tidak kuat untuk rebound begitu ya, itu bisa pasang stop loss. Dan untuk teman-teman yang justru baru mau masuk untuk melihat potensi secara teknikalnya juga oke, itu beberapa saham, itu bisa pasang posisi untuk akumulasi sedikit-sedikit dulu aja. Oke, emiten yang paling Anda rekomendasikan untuk kita akumulasi buy sedikit-sedikit ini apa? Dari Untuk minyak. sekarang sesuai yang Mbak Prisa tadi sebut, itu secara teknikal Medco ini menarik gitu. Memang sudah mendekati area support, dan secara teknikal dari MACD, RSI-nya pun sebentar lagi sudah siap masuk posisi untuk teman-teman yang baru bersiap mau buy. Oke, Medco dibandingkan Akra? Kalau Akra secara teknikal, kalau buat saya kurang menarik karena memang sideway-nya sudah jalan beberapa waktu gitu. Jadi untuk swing pun lebih menarik Medco kalau kita based on technical ya. Oke, lebih menarik Medco ya. Medco di 1335 pagi hari ini naik 0,75%. Boleh mulai cicil beli kali ya? Boleh mulai sedikit-sedikit sampai kita lihat dia kuat ribuan atau enggak mendekati area supportnya. Supportnya di level berapa Mas Kenji? Kalau untuk Medco terdekat itu area 1.300, tapi support kedua di 12.70. 12? 70. 12.70 sebagai support kedua ya. Dan Yes. mungkin kalau pagi hari ini menguat wajar karena sejak tanggal 30 atau 4 hari berturut-turut ini sudah bergerak di teritori negatif ya.
betul sekali. Oke, dan Jadi sudah turun 8%. Baik, kita tinggalkan seputar sentimen minyak pemirsa. Kita ke pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, di mana indeks harga saham gabungan ini tadi sempat menghijau pemirsa di awal-awal, tapi setelah lewat 4 menit, pukul 9 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat, IHSG merah lagi dan turun 0,1% atau 7 poin di posisi 7.091 dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pemirsa di 16.214, menguat tapi masih di 16.200-an. Oke, gimana Anda memandang pembukaan pada pagi hari ini Mas Kenji? kalau Merah lagi. pembukaan pada pagi hari ini memang saya lihat juga masih sesuai ekspektasi ya. Untuk range sendiri kan support terdekat IHSG kita tidak mau break di bawah 7.000 lah sebisa mungkin gitu. Jadi range-nya masih antara 7.000 sampai 7.090 Masih sebenarnya. bolak-balik berarti ya? Masih muter-muter di sekitar situ nih. Baik. Hopefully sih tidak break lagi di under 7.000. Oke, harapannya sih tidak akan break lagi di bawah 7.000 begitu ya, tapi masih ranging. Masih betul di range sekitar itu.